Halo anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 8 SMP. Pada kesempatan kali ini Pak Ahmad akan membahas tentang pola bilangan. Nah, pola bilangan ini adalah bab pertama untuk pelajaran matematika di kelas 8 ini. Nah, apa saja sih yang kita pelajari pada pola bilangan ini? Kemudian kegunaannya untuk apa? Itu akan kita bahas bersama. Nah, untuk bab pola bilangan ini masuk pada kompetensi dasar ya, kompetensi dasar yang 3.1, yaitu membuat generalisasi dari pola pada bilangan barisan pada pola dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, beserta kompetensi dasar 4.1, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Jadi nanti ada yang langsung bilangan, ada yang bentuknya objek-objek. Nah, nanti kita akan bahas semuanya. Nah, untuk yang pertama, coba kita pelajari dulu apa sih yang dimaksud dengan pola bilangan. Nah, kita masuk ke pengertiannya dulu. Pola bilangan adalah susunan bilangan berdasarkan aturan tertentu. Jadi harus ada aturannya. Nah, sehingga akan membentuk suatu pola, ya, betul sekali. Nah, aturan apa saja yang bisa kita gunakan? Nah, di sini Pak Ahmad sudah tuliskan aturan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah penjumlahan. Kemudian bisa juga pengurangan, bisa juga perkalian, bisa juga pembagian. Nah, ini kan hitung dasar matematika ya. Bisa penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Keempat inilah nanti yang akan kita gunakan untuk mencari pola pada pola bilangan. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya Pak Ahmad berikan contoh di sini. Di sini ada 3 contoh anak-anakku semuanya. Contoh yang pertama, coba kita cermati bersama-sama. Ada 2, 5, 8, 11, 14. Kira-kira setelah 14 itu bilangan berapa? Untuk mengetahui bilangan berapa setelah 14 ini, maka kita harus mencari polanya dulu. Bagaimana Pak cara mencarinya? Kita lihat, cermati dulu. 2 ke 5 itu kira-kira diapakan? Kira-kira ada yang tahu? 2 ke 5 itu diapakan? Iya, betul sekali. 2 ke 5 itu ditambah 3. Begitu juga 5 ke 8. 5, 6, 7, 8, ya kan? Juga ditambah 3. Wah, ini mulai nampak polanya. Oh, ditambah 3, ditambah 3. Dan ternyata 8 ke 11 pun juga ditambah 3. Semakin nampak. 11 ke 14 pun juga ditambah 3. Oh, berarti nanti setiap bilangan yang berurutan itu ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3 terus. Itu menandakan bahwa ketika kita ditanya bilangan setelah 14 juga ditambah 3. Nah, sekarang mari kita hitung. 14 ditambah 3 itu berapa? Iya, 14 ditambah 3 hasilnya 17. Berarti bilangan setelah 14 adalah 17. Gimana? Bisa dipahami? Nah, untuk biar semakin paham, simak untuk contoh yang kedua. Ada 3, 6, 12, 24, 48. Coba cermati, dari 3 ke 6 kira-kira diapakan? Ditambah 3 Pak? Boleh. Ada juga yang menjawab, dikali 2 Pak? Boleh. Tapi nanti tinggal mana yang sesuai untuk berikutnya. Nah, untuk yang di sini, yang tepat adalah dikali 2. Cermati baik-baik, kenapa yang dikali 2? Kok enggak yang ditambah 3? Ketika ini saya kalikan 2, benar, 3 kali 2, 6. Dan 6 ke 12 juga dikali 2. 12 ke 24 juga dikali 2. 24 ke 48 juga dikali 2. Nah, ini kan polanya sama. Aturannya sama, yaitu sama-sama dikali 2. Nah, itu yang kita pilih. Sehingga setelah 48 berapa? Itu pun juga dikali 2.
48 dikali 2 hasilnya, iya betul sekali, 96. Gimana? Semakin paham kan ya? Nah, yang terakhir, saya beri contoh yang terakhir. 302 ke 298 dikurangi 4. Benar ya? Nah, dari 298 ke 294 ternyata juga dikurangi 4. Nah, 294 ke 290 juga dikurangi 4. Sama kan ya? Oh, pengurangan dengan 4 semua. Gitu. Nah, ternyata tentunya dari 290 ke bilangan berikutnya itu pun juga harus dikurangi 4. Berapa? 290 dikurangi 4. Iya, betul sekali. 286. Bagaimana? Bisa dipahami semuanya? Di sini kalian dituntut untuk bisa mencari pola yang sesuai. Nah, selain ini ada beberapa jenis pola bilangan yang secara umum akan dibahas. Yang pertama adalah pola segitiga. Bagaimana pola segitiga itu? Saya berikan ilustrasi sebagai berikut. Ada 1 bola, ada 3 bola, ada berapa bola itu? Ya, silakan hitung dulu. Iya, yang pertama 1 bola, yang kedua 3 bola, yang keempat, iya betul sekali, 6 bola, yang keempat adalah 10 bola. Nah, kira-kira kalian tahu tidak kira-kira ketika saya membuat segitiga lagi memerlukan berapa bola? Jika kalian memahami pola bilangan bisa mencari setelahnya. Kita simak. 1 ke 3 itu ditambah 2. 3 ke 6 juga ternyata ditambah 3. 6 ke 10 ditambah 4. Nah, ini kan penjumlahan, sama-sama penjumlahan, tetapi bilangannya naik. Tambah 2, tambah 3, tambah 4, berarti ditambah 5. Betul sekali. Nanti berarti setelah ditambah 4 berarti ditambah 5. Berarti banyaknya bola pada segitiga di sebelah sini nanti 10 ditambah 5, yaitu 15. Nah, itu jika menggunakan pola penjumlahan. Namun dalam hal ini khusus untuk pola segitiga itu ada rumusnya atau sendiri, yang mana kita tidak usah mengurutkan. Contohnya nanti ditanya pada pola atau pada urutan ke 100 bolanya ada berapa. Kalau menggunakan cara ini nanti kan kita harus satu-satu ya. Nanti urutan kelima berapa, 6, 7, 8 sampai 100. Alangkah begitu panjangnya nanti yang kita lakukan. Tapi untuk pola segitiga kita punya rumus yang mudah, yaitu berikut ini. Nah, UN sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Maksudnya bagaimana, Pak? Saya beri contoh. Tentukan banyaknya bola pada pola segitiga yang ke-8. Jadi nanti ini ada model pertama, kedua, ketiga, keempat. Nanti ada 5, 6, 7, 8. Kalau menggunakan cara manual kita harus nyari satu-satu. Terus tambah. Tapi kalau menggunakan rumus ini, caranya adalah N ini adalah urutan keberapanya. Kalau urutan ke-8 berarti nanti U8, N-nya adalah 8. Dengan demikian, nah di sini sudah saya tuliskan. Berarti N-nya diganti 8, maka di sini pun N-nya juga diganti 8. 8 dikali ya, kurung itu berarti dikali 8 tambah 1. 8 tambah 1 berapa? Iya, 9. 8 dikali 9 dibagi 2. 8 kali 9 berapa? 72 ya. 72 dibagi 2 adalah 36. Nah, di sini langsung kita tahu bahwa banyak bola pada segitiga ke-8 itu ada 36 bola gitu ya. Nah, itu untuk pola segitiga. Jadi banyak bola pada pola segitiga yang ke-8 adalah 36 bola. Nah, ini untuk pola segitiga anak-anak semuanya. Ada pola apa lagi selain pola segitiga? Nah, di sini yang kedua adalah pola persegi panjang. Nah, pola persegi panjang itu ilustrasinya begini anak-anakku semuanya. Nah, masih terkait tentang bola ya.
Nah, karena kita mudah untuk membuatnya. Nah, di sini ada 2 bola, ada 6 bola, ada 12 bola, ada 20 bola. Kenapa ini disebut persegi panjang? Lihat di sini. Ke samping 2, ke atas 1, ke samping 3, ke atas 2, ke samping 4, ke atas 3, ke samping 5, ke atas 4. Seolah ke samping dan ke atas itu selisih 1 bilangan. Berarti kalau ke sini nanti 5, 4, berarti kemungkinan nanti 6, 5. Berarti 6 kali 5 yaitu 30. Bisa seperti itu. Kita juga bisa menggunakan manual juga boleh. 2 ke 6 itu kan ditambah 4 ya. Kemudian 6 ke 12 ditambah 6. 12 ke 20 ditambah 8. Ini kan seolah bilangan apa? Bilangan genap ya. 4, 6, 8. Berarti tentunya kalian tahu. Setelah ditambah 8 ditambah berapa? 10. 20 tambah 10 30. Berarti nanti di urutan ke-5, di persegi panjang yang ke-5 itu ada 30 bola. Nah, begitu juga pada segitiga tadi, di persegi panjang juga ada rumusnya. Sehingga nanti bisa lompat ketika ditanya pada persegi panjang ke-100 berapa bola yang ditanyakan. Nah, yang diperlukan kita bisa langsung menjawab. Rumusnya apa? Ini. Kasih kawan. UN sama dengan N dikali N plus 1. Mirip seperti pola segitiga, tetapi tidak ada per 2. Tadi di segitiga ada per 2-nya ya. Di sini tidak ada. Sebagai contoh, banyak bola pada persegi panjang yang ke-5. Tadi kan kita sudah membahas bahwa yang ke-5 tadi berapa tadi? 30 ya. Nah, kalau menggunakan rumus lebih mudah. N-nya 5. Jadi ditanya ini ke berapa, yaitu N-nya. Kemudian kita masuk, oh 5, berarti N-nya diganti 5. 5 dikali 5 tambah 1. 5 tambah 1 berapa? 6. 5 kali 6, 30. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan. Jadi, banyaknya bola pada pola persegi panjang yang ke-5 itu adalah 30 bola. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, pola persegi. Nah, pola persegi itu yang bagaimana lagi? Kita lihat. Masih terkait tentang bola ya, mudah sekali ini. Nah, di sini ada 1 bola, 4 bola, 9 bola, 16 bola. Kira-kira pola, mungkin kalau kalian ditanya setelah 16 berapa ya, ada yang tahu kira-kira? Kita bisa main begini juga loh. Ini 1, ini 2 kali 2, 3 ya kan, ke samping 3, ke atas 3, ke samping 4, ke atas 4. Berarti logikanya nanti ke samping 5, ke atas juga 5. Berarti 5 kali 5. Berapa 5 kali 5? 25. Betul sekali. Boleh seperti itu. Atau menggunakan yang awal tadi. 1 ke 4 diapakan? Iya, betul, ditambah 3. 4 ke 9 tambah 5. 9 ke 16 tambah 7. Ini kan bilangan ganjil semua ya. Bilangan ganjil semua. 3, 5, 7 bilangan ganjil semua. Kira-kira setelah 7 berapa? Iya, betul sekali. Tambah 9. 16 tambah 9 berapa? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti 25. Cocok juga. Nah, bagaimana jika ditanya pada persegi yang ke-50? Alangkah mempersulit diri jika kita satu persatu. Di sini Pak Ahmad sudah berikan rumusnya. Apa rumusnya? Iya, hanya rumusnya N pangkat 2 alias N kuadrat. Sebagai contoh nih, tentukan banyaknya bola pada pola persegi yang ke-10. Manual kita nanti bikin lagi sampai 10 ya. Tapi itu kan menggunakan rumus. Di sini kita tahu bahwa N-nya adalah 10. Iya. Kalau N-nya 10 berarti U10 sama dengan 10 kuadrat. Berapa 10 kuadrat? Iya, di sini sudah saya tuliskan 100. Apa kesimpulannya? Berarti banyaknya bola pada pola persegi yang ke-10 adalah 100 bola. Bisa kira-kira nanti kalau ditanya pada persegi yang ke-50 berapa kira-kira? Tinggal dikuadratkan saja. 50 dikuadratkan.
50 kuadrat hasilnya, iya betul sekali, 2500 bola. Super cepat. Nah, berikutnya yang keempat adalah ini yang fenomenal ya, paling fenomenal. Disebut pola Fibonacci. Apa sih pola Fibonacci? Pola Fibonacci itu ya, Fibonacci itu orang yang menemukan pola ini. Jadi nanti kalau kalian menemukan pola bilangan, beri nama pola kalian. Misalkan namanya adalah Broto, maka nanti kalian namakan pola Broto. Nah, ini buat kalian yang misalkan suka dengan pola bilangan, menciptakan pola yang belum ada sebelumnya. Nah, pola Broto. Namanya Susi, pola Susi. Nah, begitu ya. Dan seterusnya. Terserah. Karena yang menemukan itu berhak memberi nama. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan pola Fibonacci? Pola Fibonacci itu adalah pola dengan aturan. Nah, ini aturannya di dalam petik 2. Suatu bilangan diperoleh dari jumlah dua bilangan sebelumnya. Saya ulang lagi. Suatu bilangan diperoleh dari jumlah dua bilangan sebelumnya. Maksudnya bagaimana sih, Pak? Saya masih bingung. Yuk, simak. Contoh, ada 2, 3, 5, 8, 13, 21. Kira-kira setelah 21 berapa? Nah, kalau kalian menggunakan cara tadi, mungkin akan terkendala. Nggak ketemu pola yang sama. Ya, tapi untuk di sini ketika kita menggunakan pola Fibonacci akan ketemu polanya. Lihat di sini. Ingat tadi suatu bilangan diperoleh dari jumlah dua bilangan sebelumnya. 5 ini loh ya, 5 ini, cermati baik-baik. 5 ini adalah 2 tambah 3, ya enggak? 2 tambah 3 itu ketemu 5. Nah, ini saya tulis. 2 tambah 3 ketemu 5. 8 ini diperoleh dari 3 tambah 5. Jadi, nah ini adalah jumlah dua bilangan sebelumnya ini. Sebelumnya 8 kan 3 dan 5. Iya, 3 tambah 5, 8. Nah, 13 ini dari mana? Iya, 13 itu dari dua bilangan sebelumnya 13, yaitu 5 dan 8. Nah, 21 juga demikian loh. 21 itu adalah jumlah dua bilangan sebelumnya, yaitu 8 tambah 13. Ayo, kira-kira tahu nggak bilangan setelahnya itu dari mana? Iya, tinggal jumlahkan saja ini, 13 tambah 21. Iya, 13 tambah 21 berapa? Ayo bantu hitung. 13 tambah 21, 3 tambah 1, 4, 1 tambah 2, 3. Berarti 34. Betul sekali di sini. Saya tulis di sini 34. Nah, itu namanya pola Fibonacci. Nanti ada banyak sekali ya, tidak harus dimulai angka 2. Mungkin di awal angka 1, terus apa? Di awal angka 10, terus apa? Yang jelas nanti dua bilangan dijumlahkan hasilnya adalah bilangan berikutnya. Dua bilangan hasilnya berikutnya. Dua bilangan berikutnya dan seterusnya. Begitu ya. Nah, oke. Itu tadi tentang macam-macam pola bilangan anak-anak semuanya. Sekarang kita masuk pada penerapan pola bilangan pada masalah sehari-hari. Nah, di sini kasus penataan objek. Cermati baik-baik di sini. Di sini ada apa ya ini? Ini nampaknya korek api ya, korek api yang kayu ya. Nah, pada urutan pertama itu ada 3 batang korek api, 1, 2, 3. Ya. Pada urutan kedua itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 batang korek api. Pada urutan ketiga 9 batang korek api. Silakan hitung sendiri ya. Nah, pada urutan keempat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, berarti ada 12 batang korek api. Ketika kalian ditanya pada urutan, nanti kalau saya melanjutkan urutan ke 100, itu ada berapa batang korek api yang saya perlukan? Bisakah kalian menjawab? Bisa, Pak, nanti saya urutkan satu persatu. Beli nanti 6 tambah 3, 6 kurang tambah 3, 9 ke 12 tambah 3, tambah 3 kali. Beli nanti ya. Luar biasa. Nah, di sini kita dituntut untuk bisa menemukan rumus. Wow, bisa menemukan rumus. Nah, di sini adalah masuk ke KD yang 4.1 tadi. Harus bisa memecahkan masalah yang berkaitan tentang pola bilangan. Nah, di sini cermati baik-baik. Langsung ada
pertanyaan. Nah, ada berapa banyak korek api yang diperlukan untuk menyusun urutan ke 100? Wah, double tambahan. Tadi 50 aja double, apalagi 100. Doek nanti kan kotos-kotos. Nah, ya kan? Nah, maka dari itu kita harus mencari rumusnya dulu. Mulai bingung? Jangan khawatir, masih contoh. Jadi masih ada pembahasan. Cermati baik-baik di sini. Di sini ada urutan 1, itu 3 batang korek api. Ya, jadi saya tulis urutan ke-1 membutuhkan 3 batang. Urutan kedua membutuhkan 6 batang. Urutan ketiga membutuhkan 9 batang. Urutan keempat membutuhkan 12 batang. Kira-kira kalau urutan ke N membutuhkan berapa batang? Simak baik-baik. 1 ke 3. 3 itu diperoleh dari 3 kali 1. Iya benda? Iya. Kalau 6 diperoleh dari 3 kali 2. Betul ya? 9 3 kali 3. 12. Ayo, 3 kali 4. Jadi seolah bilangan 3 dikali dengan urutannya. Urutan 1 3 kali 1, urutan 2 3 kali 2, urutan 3 3 kali 3, urutan 4 3 kali 4. Kalau urutan 5 3 kali 5, urutan ke-6 3 kali 6. Urutan ke N berarti rumusnya adalah 3 kali N, betul sekali. Sehingga ketika kita menemukan rumus 3 kali N, kita nggak ada kesulitan. Berapapun urutan yang ditanyakan, tinggal dikali 3. Nah ini, jadi untuk menyusun urutan ke-10, dibutuhkan korek api sebanyak 3 kali 100. Kalau urutan ke-1000, gampang, 3 kali 1000, 3000. Urutan ke-1 juta, wih nggak usah gitu manual. Wih, double kuadrat nanti menggunakan rumus 3 kali 1 juta 3 juta. Pada urutan ke 1 juta, batang korek api yang diperlukan adalah 3 juta korek api. Udah, no problem. Ketika kita bisa menemukan rumusnya, maka akan lebih mudah. Begitu ya. Nah, ini adalah apa yang kita bahas pada bab pola bilangan ini. Bagaimana anakku semuanya? Bisa kira-kira? Bagi yang merasa masih bingung, putar lagi video ini dari awal. Cermati baik-baik. Kalau 2 kali belum paham, putar lagi. Nanti bisa numpang wifi tangga atau wifi di warung kopi kan ya. Mesti banyak wifi. Sekarang sudah banyak sekali yang ada wifi. Pak, kuota saya nggak punya kuota. Nggak masalah, nggak harus langsung ditonton sekarang. Mungkin nanti ketika waktu longgar, silakan ke temannya, ke rumah temannya, atau ke warung kopi, putar video Pak Ahmad ini. Nanti bisa kalian ulangi lagi. Jadi ke warung kopi nggak hanya mainan saja, nggak hanya ngegame saja, tapi juga belajar bersama Pak Ahmad, biar nanti bisa matematika ya. Nah, di sini saya berikan oleh-oleh ya, saya berikan oleh-oleh di endingnya. Di sini saya punya latihan mandiri, ada hanya 4 soal saja, nggak usah banyak-banyak, hanya 4 soal. Di sini nomor 1 tentang pola bilangan. Di sini kalian diminta menentukan 3 bilangan berikutnya. Tentu kalian harus mencari pola bilangan yang sesuai, seperti contoh tadi. Jadi di sini Pak Ahmad tidak memberi latihan mandiri yang tanpa contoh. Semua saya berikan sesuai dengan contohnya. Jadi ketika kalian mempelajari contoh ini dengan baik dan benar, maka kalian bisa menjawab dan benar. Begitu ya. Semua sudah sama dengan contoh, hanya beda angka atau hanya beda konteks. Itu saya yakin kalian jika memahami materi ini pasti bisa mengerjakan. Baik, sekian perjumpaan kita kali ini untuk bab pola bilangan. Sampai jumpa pada video berikutnya untuk bab berikutnya. Setelah ini kita belajar koordinat kartesius pada bab kedua. Sekian, sampai jumpa lain waktu. Tetap semangat, tetap belajar dengan luar biasa. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.